Hai Insan dan Breeders, selamat datang di podcast Ngopi Sore. Nah, podcast ini kita akan membahas banyak sekali insight terkait market dan juga obrolan di dalamnya. Nah, hari ini kita akan berkolaborasi nih dengan PT Pegadaian. Iya. Nah, untuk dari BRI dan Desa Sekuritas sendiri, itu bersama saya Reza, Dan saya Kori. kita akan membahas mengenai apa nih Pak Kori hari ini? Kita akan bahas mengenai pergerakan pasar saham ya beberapa hari ini, karena memang cukup banyak dinamika-dinamika yang perlu kita bahas nih Mas Arya. Bakalan seru sekali nih. Betul sekali. Dan hari ini kita nggak sendiri Pak Kori. Oke. Kita bersama dengan PT Pegadaian yang di sini diwakili oleh Mbak Rehana dan Mas Fauzi. Apa kabar Mbak, Mas? Alhamdulillah baik, Mas. Nah, hari ini mungkin nanti Mas Fauzi dan Mbak Rehana akan membahas apa nih? Ya, mungkin dari kita nanti akan mengenalkan produk Pegadaian yang Betul bisa sekali. dimanfaatkan oleh investor nih dikala Market menyikapi lagi. market yang lagi betul kurang sekali. kondusif ini. Nah, ini pas gitu. banget soalnya kan harga saham tuh turunnya cukup signifikan ya beberapa hari, terutama hari kemarin tuh. Nah, ini mungkin ada salah satu solusi nih yang mungkin bisa ditawarkan oleh Pegadaian gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih dan kulik lebih dalam lagi Mas Reza. Mungkin kita masuk ke pembahasan nih Pak Kori, Oke. Mas Fauzi dan Mbak Rehana. Emang apa sih yang terjadi sama market akhir-akhir ini? Ya, sebetulnya memang kalau kita perhatikan ya, dinamikanya itu nggak berhenti-berhenti Mas Reza. Betul. Kita dihajar terus ya dari mulai mungkin awal tahun itu dari MSCI. MSCI. Ya kan, kemudian juga dari rating outlook kita yang Tarif diturunkan, ada tarif Trump Yap. itu banyak sekali. Tapi memang kalau kita lihat beberapa hari terakhir, ini sedang ramainya itu terkait dengan panasnya lagi tensi politik nih, geopolitik Timur Tengah nih antara Amerika dan Israel, kemudian melawan Iran. Gitu, yang mana puncaknya itu pada tanggal 28 Februari ya kalau nggak salah tuh Yap. kita lagi libur ya, lagi Sabtu. libur, Sabtu Minggu ya? Sabtu atau Minggu gitu ya, lagi weekend, yang tenang-tenang ternyata terjadi serangan. Ya, di mana ini yang menewaskan pemimpin dari Iran. Ali Khamenei. Iya, betul. Nah, ini tentunya juga direspon negatif ya oleh para pelaku pasar. Karena apa? Iran ini kalau kita lihat memang mempunyai salah satu jalur perdagangan yang sangat vital di industri logistik ya, Iya. terutama untuk jalur perdagangan minyak dunia. Yap. Ada namanya itu Selat Hormuz ya, di mana memang jalur ini dilewati oleh 20-25% perdagangan minyak mentah dunia, Mas Reza. Iya. Jadi kalau misalkan ada kenapa-napa nih, Iran bisa blokade jalur itu, nah ini akan berpengaruh terhadap harga minyak dunia secara global. Sangat berpengaruh terhadap market saat ini. Itu masalahnya. Jadi memang kalau misalnya Iran sama Israel itu perang, maka ada potensi bahwa Selat Hormuz itu ditutup. Iya, karena memang beberapa kali Iran itu mengancam akan menutup atau memblokade itu. Dan saat ini memang dia blokade juga. Bahkan kapalnya Pertamina itu masih ada yang kejebak nih dua gitu. Nggak bisa lewat. Nah, ini yang tentunya juga harus kita antisipasi juga. Tapi kalau ngomong-ngomong terkait konflik ini ya, sebenarnya apa sih yang direbutkan antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran tuh apa sih yang mereka perebutkan? Ya, sebetulnya memang yang pertama itu karena Iran ini kan negara Timur Tengah yang lagi nuklir ya, yang mempunyai nuklir. Iya. Nah, Amerika sebenarnya nggak suka gitu bahwa dominasi Iran itu atau membuat nuklir tersebut bisa berjalan gitu ya, karena akan bisa mengancam yang menurut dia ya, dia akan mengancam warga Amerikanya atau warga secara globalnya gitu ya. Jadi terkait dengan nuklir. Ya. Kemudian yang kedua ya terkait dengan perdagangan ya Selat Hormuz tersebut, karena beberapa kali Iran itu mengancam bahwa kalau misalkan Amerika kena gimana-gimana gitu ya, nah dia akan menutup atau memblokade. Jadi itu dianggap sebagai ancaman, sehingga nanti akan mempengaruhi harga minyak dunia gitu ya, yang mana memang ini kan menjadi salah satu trigger juga terkait dengan perekonomian ke depannya gitu ya, karena minyak dunia ini kan sangat dibutuhkan gitu ya, sehingga akan sangat berpengaruh ketika logistiknya terganggu gitu. Nah, itu yang nggak disukain oleh Amerika. Sehingga memang ancaman-ancaman tersebut, terutama ketika perundingannya nggak jalan atau nggak sepakat, itu langsung ada serangan, Mas Reza. Betul sekali. Berarti kalau misalnya kita melihat dari impact yang paling sangat signifikan adalah dari komoditas. Betul, komoditas. Minyak bumi dan juga komoditas emas. Ya, Nah, emas ini yang menarik ya. Karena memang kalau misalnya ada ketidakpastian ekonomi, biasanya emas itu akan demand-nya naik dan harganya cenderung naik ya. Iya. Nah, kira-kira di Pegadaian sini gimana nih Mas Fauzi atau Mas Barena? Kalau emas sendiri lagi rame ya kali Pegadaian ya, perdagangannya. Betul. Jadi kalau kita tuh di anak perusahaan kita, Galeri 24,
memang lagi booming pembelian emas, itu masif dari masyarakat umum. Jadinya sering sih, jadi beberapa nasabah kan sudah menggunakan aplikasi Trink juga, semuanya all online, mirip dengan aplikasi Bright, all online, jadi nggak perlu capek lah ngantri di Galeri 24, ya tinggal pilih aja denominasinya sesuai dengan yang dia tabung nasabahnya, udah tinggal dicetak karena kan sudah ada juga mesinnya, kayak ATM emas gitu, tersebar di beberapa outlet seperti itu. Ya, jadi memang itu ya, jadi ketika ketegangan meningkat, orang akan mencari aset yang lebih aman. Betul. Dan emas ini yang dicari gitu ya. Iya, tapi kalau misalnya kita bicara emas nih, mungkin kita akan cari, lihat nih pendapat dan proyeksinya. Sekarang kan emas di angka 4.700 ya per troy ounce-nya, dan memang ini proyeksi itu ke depan akan cenderung naik lagi atau ini udah peak-nya nih? Iya, betul. Mungkin pertanyaannya. Iya. Kalau mungkin ada pandangan nggak nih dari Mas Fauzi atau Mbak Rehana terkait dengan harga emas gitu ya, ke depannya seperti apa? Oke, ya. Jadi kalau kita melihat dari kondisi global yang belum kondusif, kemungkinan emas ini masih akan melanjutkan kenaikannya. Sampai harganya berapa? Ya mungkin dari ya. Nah, itu angkanya aku yang bilang atau gimana? Iya. Proyeksi targetnya. Ya mungkin masih akan mengalami kenaikan gitu. Yang mana saat ini harga emas kan masih di sekitar 3 jutaan gitu kan. Ya mungkin itu beberapa waktu ke depan apabila kondisinya belum kondusif itu akan mengalami kenaikan lagi gitu. Betul. Jadi emang inline dengan kondisi ketegangan ini ya, Timur Tengah gitu ya. Ketika memang lagi banyak ketidakpastian, orang akan mencari aset yang lebih aman. Betul sekali. Jadi Pegadaian juga punya tuh yang lagi rame ya. Kayak 24 ya kalau nggak salah ya. Galeri 24. Galeri 24 ya. Dengan mesin emasnya kan, apa emasnya. Jadi misalkan viewers ataupun Mas Kori, Mas Reza, nabung emas nih kan mulai dari 10.000 kan pakai aplikasi Trink aja tuh. Nanti sudah nominal berapa disesuaikan, kalau nggak salah itu per hari ini sekitar 3.100.000 per gramnya. Disesuaikan aja berapa denominasinya yang bisa kita cetak, ada ongkos cetaknya juga di situ. Kita tinggal nunggu waiting list karena kan lagi masif permintaan. Lagi pula buybacknya gampang. Di Galeri 24 jualnya pun juga di situ. Menarik sekali, belinya gampang, simple, dan memang proyeksinya masih akan naik. Tapi kita balik lagi nih Pak Kori dan Mas Fauzi dan Mbak Rehana. Kalau misalnya di pasar saham, itu bisa nggak sih kita memanfaatkan kondisi ini? Ya, itu gimana caranya? Memang sangat mungkin ketika volatilitas ini sangat tinggi gitu ya, kita harus benar-benar fokus untuk menjaga modal kita yang pertama gitu ya. Jadi strateginya itu harus fokus untuk menjaga modal kita. Yang mana kita harus bisa membuat strategi yang baik untuk manajemen risiko maupun risk management sama money managementnya gitu itu harus kita atur, dan kita harus fokus nih, kira-kira dengan kondisi seperti ini sektor-sektor apa yang terdampak gitu ya, dampak kepada sektornya yang mana nih gitu kan. Kalau tadi kaitannya dengan minyak dunia yang bisa potensi naik signifikan karena pasokannya berkurang gitu ya. Nah itu ya sektor-sektor energi yang memang berkaitan dengan produksi minyak mentah dunia. Ini yang bisa diuntungkan, seperti misalkan ada saham Medco. Gitu ya. Lalu juga ada saham energi, gitu Akra gitu ya. Nah itu bisa Elsa juga gitu. Betul. Nah itu bisa kita perhatikan. Nah selain itu tadi dari komoditas emas ya, di mana memang emiten-emiten yang memproduksi dari hulu ke hilir gitu ya, pemain-pemainnya siapa, nah itu juga bisa diuntungkan ya dengan kondisi kenaikan harga emas dunia. Seperti misalkan di saham Antam ada BRMS, kemudian juga ada MDKA, Archie dan lain sebagainya. Itu juga yang patut kita cermati ya. Nah selain itu, nah sekarang yang lagi rame lagi nih Mas Raja. Sektor perkapalan dan juga logistik gitu ya. Nah ini kan terdorong juga ya, tadi kaitannya dengan Selat Hormuz di mana ada blokade segala macam. Nah ini juga memunculkan permintaan yang lebih besar gitu ya, sehingga sektor-sektor perkapalan ini juga cukup menarik untuk perhatikan. Emitennya ada apa aja? Banyak sekali ya. Ada Humi yang biasa kita sering lihat gitu ya, kemudian ada Sambul. Nah itu juga sama dan lain sebagainya. Itu banyak sekali emiten-emiten yang kita bisa cari titik benang merahnya
sektor-sektor mana yang terdampak dengan kondisi yang saat ini. Mungkin seperti itu Mas Reza. Iya ya, tadi kalau misalnya kita ngelihat memang penurunan yang ada itu kita bisa untuk manfaatkan untuk lebih selektif. Betul. Lebih ke sektornya emas, minyak bumi, dan perkapalan. Nah, kalau misalnya kita ngelihat lagi nih Pak Kori, memang kalau misalnya perkapalan ini kan yang tadinya harusnya lewatnya itu Selat Hormuz, dia muter ke Tanjung Harapan sehingga cost-nya lebih besar dan juga demand-nya lebih banyak gitu ya. Dan ini meningkatkan potensi untuk pendapatan perusahaan tersebut gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, mungkin ada beberapa investor kita yang belum sempat untuk masuk ke saham-saham yang telah selektif tadi. Misalnya keburu nyangkut ya. Nyangkut, betul sekali. Nah kan kalau misalnya kemarin kan konglomerasi pada naik nih. Terus dengan adanya sentimen ini konglomerasi turunnya signifikan nih Pak. Nah ini ada tips nggak sih kalau misalnya kita berkaca dengan sentimen ini Pak? Ya sebetulnya peluang kalau misal punya cash ya. Betul. Karena kan harga saham lagi pada turun, itu peluang banget untuk kita mengakumulasi saham-saham yang bagus di harga yang murah. Nah, pertanyaan keduanya adalah gimana yang kalau sudah yang punya saham yang udah nyangkut di saham-saham konglo misalkan Mas Reza. Nah, mau beli di saham yang berkorelasi dengan volatilitas harga minyak dunia misalkan, nggak punya uang lagi Mas Reza gitu ya. Terus mau beli saham-saham yang perkapalan nggak punya duit lagi karena nyangkut, mau jual ruginya besar. Nah, itu kan jadi permasalahan investor sekarang. Nah, tipsnya itu adalah yang pertama, kalau misalkan udah punya saham, jadi jangan buru-buru untuk cut loss ya. Kalau nyangkut nih, kalau misalnya kita lihat dulu nih sahamnya bagus nggak, fundamentalnya oke nggak. Nah kalau fundamentalnya oke, kita hold dulu. Jadi kita lihat stabilisasi beberapa hari ke depan lah gitu ya. Lihat beritanya. Jadi jangan keburu-buru panik kemudian cut loss, jangan ya. Kemudian yang kedua, kita harus perhatikan level dari supportnya. Kalau support pentingnya itu udah jebol, kita juga perlu meng-adjust lagi Mas Reza. Ya kita mungkin bisa batasi risikonya. Itu kalau yang sudah punya. Kalau yang belum punya saham, itu kesempatan ya. Kita bisa beli saham-saham yang terbaik, yang sesuai dengan tadi disampaikan maupun saham yang fundamental bagus ya untuk akumulasi di harga bawah. Nah, pertanyaan yang paling penting nih Mas Reza ya. Jadi mungkin nanti bisa jawab juga sama Pegadaian ya. Ketika nyangkut, tapi pengen beli lagi sahamnya yang lagi lebih berpotensi. Nah, kira-kira Pegadaian menawarkan solusi apa nih? Ya, jadi memang di Pegadaian ini bisa memberikan solusi bagi para investor yang memang membutuhkan pendanaan gitu. Apalagi pada saat kondisi marketnya lagi turun begini gitu kan. Nah, mungkin ada kebutuhan terkait pembelian saham lagi atau mungkin untuk kebutuhan lain gitu. Nah, Pegadaian ini menghadirkan produk Gada Efek. Jadi Gada Efek ini bisa dimanfaatkan oleh para breeders untuk mendapatkan pendanaan dengan menjaminkan saham yang dimiliki. Tapi tetap dengan ketentuan jaminan saham-saham yang masuk dengan kriteria Pegadaian. Jadi nggak semua saham nih bisa diterima sama Pegadaian. Pegadaian memiliki kriteria tertentu. Saham apa aja sih yang bisa diterima sebagai jaminan? Jadi memang tidak semua saham ya. Kalau kan saham ada 900-an nih, nggak bisa ya. Nggak bisa nah, semuanya. Kira-kira saham apa aja nih yang masuk ke dalam list dari Pegadaian? Jadi untuk saat ini Pegadaian menerima saham-saham yang masuk di list IDX 80 dengan ketentuan haircut ke P-nya ini maksimal 30%. Jadi dari sekitar 80 saham yang ada di IDX 80, kita menerima kurang lebih di 60-65 saham. Lumayan banyak ya? Banyak juga gitu. Jadi ya nanti bisa disesuaikan apakah saham-saham dari teman-teman breeders ini ada yang masuk nggak nih ke dalam list jaminan Pegadaian, yang mana nanti bisa dijadikan jaminan juga apabila membutuhkan pendanaan. Nah itu ya, jadi kalau IDX 80 ini kan udah dinilai liquid ya, perusahaannya bagus, jadi jangan langsung dijual, sayang banget. Kalau misalkan kita mau beli saham yang lain, kalau nggak top up dana, ya kita coba gadaikan gitu ya, gadaikan karena uangnya bisa digunakan untuk beli saham lagi. Gitu. Yang mungkin bisa kita cek juga kan rekomendasi-rekomendasi di Sapa Mentari juga ada gitu ya. Kemudian di ngintip saham minggu depan juga ada rekomendasi ya. Jadi saya gunakan untuk itu. Dan sedikit nambahin, kalau misalkan nih breeders dan viewers kayak gitu kan, kira-kira yang disampaikan Mas Fauji itu tadi IDX 80, haircut 30, itu gimana? Simple, sudah tinggal buka aja aplikasi Brights, kita login Pro, klik aja menu yang paling kiri, kita scroll,
pilih menu order, paling kanan bawah ada Gadai Saham. Itu dia sudah connect dengan aplikasi kami. Otomatis di situ apapun sahamnya, contoh nih kayak aku ada 5 saham yang aku pegang kan, tapi 3 yang masuk kriterianya di Gadai Efek Pegadaian. Udah aku simulasiin aja. Aku simulasiin berapa kira-kira lotnya sesuai dengan harganya dan uang pinjaman yang aku bisa dapat berapa. Itu simple banget. Jadi nggak usah kita Sangat cari mudah, tahu ya IDX 80-nya apa, terus haircut 30%-nya apa. Masukkan aja di situ. Jadi dari 5 tersaring 3 punya aku. Contoh ya, saya lagi sampel. Di situ nanti ada simulasinya. Mau lanjut silakan klik aja. Cukup 1 hari kerja. Aku pagi ini ya masukkan gitu kan permohonan untuk kreditnya. Langsung diproses settlement kami. Koordinasi dengan BRI DS. Sudah cair tuh siangnya. Simple. Jadi salah satu pembiayaan. Selain ada emas, BPKB, mungkin sertifikat dan sebagainya. Gadai Saham ini salah satu yang paling simpel. Iya, karena ini Mas Reja ya. Kalau kita tahu kan orang pegadaian itu taunya bisa Gadainya barang gitu ya. Barang datang pengennya gadai laptop gitu ya. Gadai apa semacam. Tapi ternyata ini bisa juga efek ya. Jadi nggak cuma saham sebetulnya ya. Kalau pegadaian itu efeknya ini bisa apa aja nih biasanya? Untuk saat ini kita terima saham dan juga obligasi. Tapi obligasinya kita masih di obligasi pemerintah dengan seri FR dan juga ORI untuk saat ini. Oke, nah ini juga jadi opsi juga ya untuk kita gadaikan supaya nanti bisa beli emiten-emiten yang lebih berdampak terhadap kondisi saat ini. Mas Reza. Iya. Saya kepo nih Pak, mengenai biaya. Misalnya saya punya saham nih 1000 lot. Nah, saya pengen gadaikan dulu. Kita kan dapat uangnya nih. Nah, biaya untuk menggadaikannya itu berapa sih Pak? Iya, untuk biaya Gadai Efek sendiri ini kita kenakan bunga 3,75% per 90 hari. Per 90 hari. Jadi kalau misalkan dengan pinjaman 10 juta, nanti tinggal dikalikan aja tuh 3,75 dikalikan 10 juta, misalkan nanti dapat angka berapa. Itu adalah biaya bunga yang harus dibayarkan oleh teman-teman breeders yang menggunakan layanan Gadai Efek. Tapi kalau misalkan gadainya cuma 1 bulan, misalkan atau 2 bulan itu gimana? Apakah bunganya tetap atau gimana gitu? Jadi untuk Gadai Efek ini kita nanti proporsional, tergantung dari penggunaannya, lama dananya digunakan. Jadi kalau misalkan 1 bulan, anggap kita gampangnya itu sekitar 1,25% bunga yang dikenakan kepada breeders gitu. Murah sekali Mas Reja. Ini kalau kita beli saham yang di Batam tadi ya. saya pengen ngomong itu. Sebenarnya biaya itu fokusnya adalah apakah cuan kita bisa nutup biaya tersebut? Sangat mungkin. Iya. Apalagi kalau market lagi turun ya kayak kemarin ISG turun 5%, banyak yang bottom. Hari ini rebound. Nah, jadi udah langsung ketutup nih. Betul. Bisa jadi momentum juga. Benar-benar. Jadi simpelnya itu kalau yang disampaikan Mas Fauji sewa modalnya yang kompetitif tadi, simpelnya 1 harinya 0,042% dari uang pinjaman. 0,042. Yes, jadi dia per hari, maksimalnya 90 hari. Jadi breeders maupun viewers selaku customer kita bisa perpanjang, bisa nebus atau mencicil pokok pinjaman. Kalau dicicil otomatis nanti bunganya juga turun, kan ngikutin pokok pinjaman. Simpel. Oke, yang dipotong Bu dari 0,042. 0,042%. Nah, itu tuh kita top up atau apa yang dikurangi tuh? Pokok pinjaman. Pokok pinjamannya. Ya. Jadi misalkan Mas Reza, aku punya nih gadaian 100 juta nih, saham aku gadein BBRI aku. Nah, ada dana dapat THR lah, udah disisihin kayak gitu. Aku mau cicil dong 20 juta. Simple, pakai aja aplikasi Brimo, mencicil kan, masukkan nomor kreditnya, pakai aplikasi Brimo itu tadi, cicil 20 juta dengan sewa modal alias bunga berjalan per hari. Itu yang Mas Reza bayar, udah otomatis pokok pinjamannya dari 100 turun ke 80 juta. Bunganya 80 juta itu, dia ngikut terus seperti itu. Iya. Kalau case-nya berbeda nih Bu dan Mas. Case-nya itu saham yang saya gadaikan itu turun. Nah, selama 90 hari itu turunnya signifikan. Nah, itu nanti impact-nya kepada saya apa ya? Iya, jadi pada saat penurunan kita juga ada mitigasinya. Ada mitigasinya ini kita ada rasio top up dan rasio for sale. Jadi pada saat ada penurunan yang cukup signifikan, misalkan ya kurang lebih di angka 20-30% lah. 30%. Dari awal gadai. Itu biasanya akan terkena rasio top up. Nah, pada saat rasio top up ini nantinya para breeders yang melakukan Gadai Efek perlu melakukan penyesuaian. Penyesuaian ini bisa berupa cicil pinjaman, mengurangi uang pinjaman ya, karena setelah kita kalkulasi misalkan value-nya udah kurang nih, udah menurun nih dibandingkan awal, sehingga perlu melakukan penyesuaian. Atau bisa juga menambah efek yang digadaikan, yang tadinya BCA 10 lot atau 100 lot misalkan ditambah jadi
BCA 120 lot untuk Iya, iya. meningkatkan value saham yang dijadikan jaminan. Hmm. Tapi kalau kita melihat histori dari Gadai Efek sendiri, kita hampir jarang nasabah-nasabah itu terkena yang namanya rasio top up ataupun sampai dengan for sale. Karena kalau kita melihat saham-saham yang di IDX 80 ini kan tergolong saham-saham yang big caps ya, atau yang memang volatilitasnya nggak terlalu rendah, tinggi betul. gitu. Sehingga ya mungkin ada beberapa saham yang kena rasio top up tapi nggak banyak gitu. Dan juga cenderung ya kalau saham-saham IDX 80 kan ya volatilitasnya rendah gitu kan gitu. Nah, mungkin pertanyaan lagi nih Mas Fauji ya. Jadi kita kan menghadapi masa dividen juga. Oh iya. Nah, ketika memang kita gadaikan, misalkan kita gadaikan saham BBRI gitu ya. Nah, terus ada periode pembagian dividen. Itu ketika digadaikan itu hak dividennya buat kita. Masih ya? Jadi masih nanti aman kalau ya? Mas Kori gadai itu dividen masih tetap ya, Mas jadi Kori. nggak diambil sama Nggak diambil sama Pegadaian. Tetap nanti Itu penting dividennya banget. Penting Karena banget. jadi bisa jadi pertanyaan karena sekarang kita lagi menghadapi dividen. Musim Iya, gitu ya. dividen. Q1, Q2 biasanya udah mulai Nah, tuh gitu. pembagian dividen. Jadi aman ya. Aman. Tetap Nanti dividen akan masuk ke RDN. Nanti bisa ditarik aja dividennya gitu. Oke, siap. Oke. Karena memang yang paling penting juga adalah kecepatan waktu juga, Mas Reza. Karena kan kita ngomongin saham itu kan harus cepat gitu ya. Cepet. Ada peluang harus kita beli hari ini. Dan Momentumnya harus pas lah. momentumnya harus pas gitu. Jadi kalau misalkan gadai efeknya bisa cepat, tadi 1 hari ya. Yes. Jadi dari pagi kita Pengajuan. Kita pengajuan, langsung sore itu settlement, bisa yes, gitu. settle. Nah, itu bisa langsung dibeli gitu ya. Jadi memang itu sangat membantu juga untuk tidak kehilangan momentum gitu. Karena utama market sekarang lagi mulai ini lagi nih Mas Reza. Gimana kira-kira pergerakan ISG nih Mas Reza? Ya ISG sih kalau misalnya kita melihat kalau misalnya perangnya makin luas, terus juga negara lain ikutan, ya ISG bakal terdampak. Apalagi ISG kan emerging market ya. Nanti investor asing cenderung untuk ke safe haven seperti emas dan juga US dollar, sehingga kita sih ngelihatnya ini ISG masih cenderung tertekan. Nah, tadi ngomongin momentum, Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini momentum yang tepat untuk mengajukan Gadai Efek? Oke. Jadi sebetulnya terkait momentum itu disesuaikan dengan profil risiko masing-masing gitu kan. Jadi ya tergantung nih apakah menurut analisa teman-teman breeders ini udah cukup aman apabila masuk di kondisi sekarang ya, terlebih dengan penurunan market yang di minggu ini cukup signifikan gitu ya. Jadi ya memang tergantung dari profil risiko dan juga kebutuhan yang pastinya. Karena apabila Gadai Efek ini digunakan, bisa juga penggunaannya bukan untuk investasi. Misalkan karena kita kan menuju libur panjang juga kan. Terkadang mau lebaran ternyata sahamnya nyangkut gitu kan, sayang juga kalau di cut loss gitu soalnya kan. nggak bisa bagi-bagi ampun. Nah, itu jadi Gadai Efek ini kalau ditanya momen yang pas ya momen yang pas pada saat membutuhkan dana, baik itu untuk membeli saham ataupun untuk kebutuhan lain. Karena multiguna ini. Karena multiguna. Gitu. Jadi nggak cuma untuk beli saham lagi, tapi bisa kita gunakan kebutuhan untuk lain. Kebutuhan membagikan lain. THR Mas Reza, contohnya itu. Karena biaya-biaya sekarang kalau nggak salah tuh liburnya cukup panjang ya. Betul. Banyak yang cuti bersamanya. Betul. Jadi mungkin orang perlu uang yang lebih banyak gitu ya untuk biaya pulang kampung ataupun biaya lebaran, mudik dan sebagainya. Itu sih yang memang bisa kita manfaatkan gitu ya. Anyway, bapak-bapak dan ibu sekalian, mungkin banyak kolaborasi yang terjadi nih antara BRI DS dan juga Pegadaian. Nah, kemarin kan kita udah pernah ada event tuh. Tahun lalu ya. Tahun lalu, Jakarta. Kemudian Jogja. Bandung. Iya. Nah, kita mau tanya ke Pegadaian nih. Next ada kolaborasi apa lagi nih sih? Iya, jadi pastinya kedepannya kita akan terus berkolaborasi dengan BRI Dana Reksa Sekuritas. Ya mungkin kita akan lakukan lagi roadshow di beberapa kota. Jadi nanti teman-teman Bridge tinggal tunggu aja nih. Kita akan roadshow ke kota mana aja nanti. Jadi tinggal ditunggu nih kabarnya. Tunggu aja. Kita akan datang ke sana rame-rame. Iya. Mantaunya di mana? Di Bisa kita biasanya di Instagram kayak gitu kan. Biasanya kan masif tuh BRI DS melakukan publikasi terkait kegiatan di sosmed aja, kita pantau di sosmed aja. Jadi nanti teman-teman semua jangan lupa ya harus join ke WA channel BRI Dana Reksa Sekuritas dan juga follow semua media sosial kita. Karena kita akan membahas semua hal yang terkait dengan market maupun event-event kita ya seperti roadshow ini. Karena ini sangat menarik nih. Beberapa kali kita melakukan roadshow sangat
rame, Rame. sangat antusias, dan ini bisa dijadikan kesempatan juga untuk teman-teman semua langsung bertanya mengenai market maupun mengenai gadai efek gitu ya, yang bisa kita manfaatkan untuk kondisi-kondisi seperti ini. Begitu Mas Reja. Atau teman-teman bisa tulis di kolom komentar kota mana yang pengen kita kunjungi. Iya, paling banyak kita akan ke sana pokoknya. Siap. Gitu. Nah, mungkin terakhir nih, sebelum kita menutup obrolan kita pada hari ini, ada sedikit closing statement nih dari Mbak Rehana ataupun Mas Fauzi. Oke. Kalau aku saranku unduh 2 aplikasi, satu Bright, satunya Tring, karena semuanya ini sangat berguna di masa-masa sekarang ini, terutama saat krisis ataupun ke depannya. Iya, Dari iya. Mas Fauzi? Iya. Jadi buat teman-teman, jadi gadai efek ini bisa dimanfaatkan bagi teman-teman breeders yang memang membutuhkan pendanaan, baik itu nanti untuk kebutuhan investasi ataupun kebutuhan lainnya gitu. Yang mana untuk prosesnya sendiri nanti teman-teman breeders bisa melakukan prosesnya langsung melalui aplikasi Brights. Gitu. Oke. Luar biasa ya. Luar biasa. Dari Pak Kori ada nggak nih? Ya, kalau dari saya kondisi market seperti ini ya sangat dituntut ya untuk bisa menyesuaikan lagi strateginya gitu ya, menyesuaikan risk dan money managementnya itu yang paling penting. Untuk apa? Supaya modal kita tetap terjaga. Dan kita juga bisa selalu memanfaatkan peluang yang ada, karena Betul. dalam kondisi market lagi naik atau turun akan selalu ada peluang-peluang yang bisa kita maksimalkan. Begitu mungkin. Betul sekali. Jadi di saat kondisi market apapun pasti ada solusi. Betul. Dan solusinya bisa jadi dari BRI DS ataupun dari Pegadaian nih Bapak Ya, sekalian. betul. Nah, mungkin itu ya obrolan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu ya obrolan kita pada hari ini ya mengenai market update dan juga product knowledge. Nantikan obrolan podcast Ngopi Sore kita yang lainnya hanya di YouTube channel BRI dan Reksa Sekuritas. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. See you.